Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Afrida Rinaldo dari SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Saya peserta upskilling dan reskilling bagi guru kejuruan bidang bisnis dan pariwisata tahun 2024 angkatan 3 dari kelas OTKP A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kelompok pekerjaan pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah menerima 10 email masuk dari rekan perusahaan saya. Di sini ada emailnya sesuai dengan tentang konfirmasi pesanan Cenderamata, terus di sini ada attachment filenya. Oke, kali ini saya akan mengirimkan surat ke beberapa perusahaan, contohnya seperti ini. Pertama klik compose, lalu kita tulis body text yang ingin kita kirim. Di sini sudah saya buat untuk Dear PT Wahyu ATK. Di sini konfirmasi tentang pengiriman ulang. Lalu di sini saya akan membuat surat konfirmasi penawaran. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan bahwa saya ingin mengirimkan ulang untuk konfirmasi penawaran. Lalu di sini saya buat penutup tentang email ini. Lalu di sini ada hormat kami, pimpinan saya dan perusahaan saya. Oke, selanjutnya saya akan attach file. Untuk ke PT Wahyu ATK, ini suratnya sudah saya buat sebelumnya. Di sini untuk PT Wahyu ATK, perihalnya konfirmasi penawaran. Di sini saya buat salam penutup, ucapan salam hangat. Terus di sini saya menjelaskan tentang tujuan surat ini, terus informasi tambahan, terus juga di sini informasi tambahan. Ini ada info kontak, lalu ada penutup dan tanda tangan pimpinan. Nah, ini suratnya akan dikirim. Open. Oke, lalu ini kita ketikkan email penerimanya, yaitu wahyuuji@gmail.com, ya, dari perusahaan PT Wahyu ATK. Oke, kalau sudah sekiranya sudah benar, baru kita kirimkan. Dan di sini saya sudah mengirimkan ke 10 perusahaan terkait tentang konfirmasi penawaran. Selanjutnya di sini kita akan mendownload atau mengunduh surat yang masuk ini. Oke, lanjut surat kedua. Oke, jadi saya sudah mencetak 10 surat masuk dari rekan bisnis saya. Lalu selanjutnya kita akan cetak di sini enable editing, kita cetak surat ini. Keluar yang sudah siap ini segera siap untuk dicetak.
lalu pilih untuk mencetaknya. Ya, di sini kita pilih saja. Oke. Selanjutnya surat masuk yang kita terima tadi dari email dan surat keluar yang sudah kita buat dimasukkan ke dalam buku agenda. Sebagai contoh, di sini ada surat masuk dari PT Krishna Multitech. Lalu di sini kita tuliskan dari atau kepadanya dari Krishna Multitech. Terus kita masukkan juga nomor suratnya yang ada di sini. Kita masuk ke sini. Terus tanggalnya di sini 3 Juni kita masukkan ke sini. Terus juga untuk ini M-nya adalah surat masuk, dan di sini tanggal suratnya saya terima 2 hari setelah surat 2 hari dari tanggal surat. Lalu di sini ada ringkasan isi dari surat ini, yaitu tentang keluhan produk laptop Lenovo dengan nomor seri LP 16790 yang mengalami masalah. Begitu seterusnya sampai dengan selesai 10 surat masuk dan 10 surat keluar diarsipkan dan dicatat di dalam buku agenda. Selanjutnya surat masuk ini kita buatkan lembar disposisinya. Di sini saya sudah buatkan lembar disposisinya. Suratnya dari PT Krishna Multitech. Nomor suratnya sesuai dengan yang di sini. Lalu tanggal suratnya 3 Juni 2024 dan tanggal diterimanya 2 hari setelah tanggal surat, yaitu tanggal 5 Juni. Ini nomor agenda yang pertama sesuai dengan buku agenda. Lalu ketika kita lihat di sini ternyata surat ini termasuk surat penting. Isi ringkasannya tentang keluhan produk laptop Lenovo dengan nomor seri LP 16790 yang mengalami masalah. Lalu surat ini akan diteruskan kepada teknisi karena terkait dengan hormatnya agar diproses lebih lanjut. Sekian dan diketahui oleh pimpinan. Nah, selanjutnya surat yang lainnya sudah saya buatkan juga lembar disposisinya. Ada 10 surat masuk, maka di sini ada 10 lembar disposisi. Baik, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah saya sudah menerima surat masuk dan surat keluar sudah kita pegang, surat lembar buku agenda sudah diisi dan lembar disposisi sudah diisi, maka kita buatkan kartu indeks dari surat-surat yang sudah masuk dan keluar. Dan di sini sudah saya susun kartu indeksnya berdasarkan abjad juga. Semua 20 surat yang diagendakan sudah masuk ke sini semua dan sudah dibuatkan ada kode suratnya. Jadi supaya kita tahu ketika kita ngambil kartu indeks ini, kita tahu kode suratnya itu berapa. Seperti itu. Oke, setelah kita menyusun surat yang masuk dan keluar, lalu kita kelompokkan dan kita coba klasifikasikan. Di sini saya sudah membuatkan pola klasifikasi arsip yang dari surat yang saya terima dan saya pegang. Di sini ada folder keuangan. Di dalam folder keuangan ada subfolder keuangan, yaitu tentang pembayaran. Di subfolder pembayaran ada subfolder tentang tagihan pembayaran. Lalu di folder pemasaran
Di dalamnya ada dua subfolder, ada folder penawaran dan pesanan, dan di dalam subfolder penawaran ada 3 subfolder, dan di pesanan ada 2 subfolder. Lalu di bagian folder umum ada 2 subfolder dan ada 1 subfolder. Berikut adalah pengarsipan secara manual. Pertama ada daftar pola klasifikasi arsip. Terus di sini sudah ada buku agendanya. Lalu surat sudah diarsipkan sesuai dengan kode arsipnya. Keuangan, ya di keuangan subfolder 1 pembayaran, subfolder 10 tagihan pembayaran. Nah, di sini suratnya tentang tagihan pembayaran. Berikut selanjutnya surat pemasaran, folder penawaran, subfolder konfirmasi penawaran. Nah, di sini kode folder PM, subfolder 1, lalu subfolder 10 tentang konfirmasi penawaran. Seperti itu sampai dengan terakhir di UM subfolder 1, subfolder 10 ini tentang penawaran kerjasama sesuai dengan daftar pola klasifikasi arsip. Setelah menerima surat tadi dan sudah dibuatkan pola klasifikasi arsipnya, lalu di sini saya membuatkan arsip digital dalam bentuk folder. Di sini pertama ada 3 folder utama, ada folder keuangan, folder pemasaran, dan folder umum. Di dalam folder keuangan di sini ada 1 subfolder yaitu tentang pembayaran. Di dalam subfolder pembayaran ada subfolder tentang tagihan pembayaran, dan di sini ada 2 surat yang berkaitan dengan tagihan pembayaran. Selanjutnya untuk di folder pemasaran ada 2 subfolder. Di sini ada subfolder penawaran dan subfolder pesanan. Di dalam subfolder penawaran ada 3 subfolder, ada subfolder konfirmasi penawaran barang, sehingga dengan permintaan penawaran barang produk. Dan di dalamnya juga sudah masuk di sini subfolder pertama tentang konfirmasi penawaran ada 11 surat. Lalu di subfolder penawaran barang ada 1 surat, dan di subfolder permintaan penawaran produk ada 1 surat. Selanjutnya di folder umum ada 2 subfolder, ada folder kerjasama dan ada folder keluhan. Di dalam subfolder kerjasama ada 1 subfolder tentang penawaran kerjasama, dan di sini ada 1 surat yang masuk. Selanjutnya di folder keluhan di sini ada 1 subfolder, dan di sini ada juga 1 surat masuk. Selanjutnya untuk arsip manual dan digital, kita buatkan juga prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan digital. Di sini sudah saya buat prosedur ketika kita mengarsipkan manual dan juga prosedur ketika kita mau mengarsipkan secara digital. Dari pengarsipan secara manual, kita lihat dari tata letak dan organisasi, dilihat dari pengendalian bahaya fisik, terus dilihat juga dari ergonomi aksesibilitas, terus keamanan kebakaran, sampai dengan kesehatan dan kebersihan. Lalu untuk K3 ketika menyimpan arsip digital, dilihat dari keamanan datanya, aksesibilitas dan kontrol akses, pengendalian lingkungan, kesehatan dan kebersihan kerja, sampai dengan kita melakukan pendidikan dan melakukan pelatihan kepada staf yang akan menyimpan arsip ini. Selanjutnya, kita juga buat prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual dan digital.
Untuk arsip manual, kita lihat dari tata letak dan organisasi, mulai dari pasang CCTV dan lain sebagainya. Terus juga pengelolaan arsip, prosedur peminjaman arsip, sampai dengan kita perlu minta tanda tangan pinjam sebagai bukti. Terus untuk arsip digital, keamanannya kita lihat dari keamanan sistem dan jaringan, pengelolaan akses, terus pencadangan dan pemulihan data yang dilakukan secara rutin. Lalu ada kebijakan penggunaan hingga tabel daftar centang untuk pelatihan dan kesadaran keamanan.